Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. So today I will teach you about our next material. About this last week, with 2 weeks, 2 weeks before we studied about invitation. So now I will teach you about how to respond the invitation. Jadi 2 minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana cara Anda membuat sebuah formal invitation atau membuat sebuah invitation atau ajakan untuk menghadiri suatu acara. Nah, di luar negeri, di mana-mana sebenarnya, kalau formatnya resmi, we should give feedback atau kita harus memberi balasan atas undangan yang telah kita terima. Kita bisa hadir atau tidak, because mungkin ini berpengaruh sama nanti lokasi, tata letak lokasi dan sebagainya. Karena nanti pihak pengundang akan menentukan jumlah final orang yang bisa datang, lalu melakukan set yang terbaik agar acaranya juga lebih meriah dan tidak membuang-buang makanan dan sebagainya, karena jumlahnya juga sudah dihitung dengan baik. So, jadi di formal invitation ya, biasanya ketika kita menerima itu ya, kita memang harus memberikan account film. Jadi memberikan sebuah balasan, kita bisa hadir atau tidak, baik hadir maupun tidak, kita tetap harus memberi. Dan itu ada caranya juga, dan biasanya bisa ditulis oleh handwriting. Jadi bisa Anda tulis sendiri, bisa by ketik juga bisa, by typing bisa. Kemudian bisa juga diwakilkan oleh pihak ketiga apabila yang Anda undang adalah kolega, mungkin bagian orang-orang yang punya suatu posisi di suatu perusahaan yang sekiranya sibuk apabila meluangkan waktunya hanya untuk membalas sebuah formal invitation. Okay, so in here please make sebelum Anda membuat sebuah balasan, kemarin saya minta Anda buat belajar ini ya. Kemudian saya minta sekarang Anda untuk membuat please make an invitation below. Jadi Anda bisa membuat formal invitation bebas ya, sesuai dengan kaidah yang kemarin saya beri ya. Mungkin kalian bisa googling, bisa kalian tulis, bisa kalian artikan. It's all of you, terserah ya, up to you. Oke, jadi itu tugas dari saya. Kemudian di sini ada responding to formal invitation. Jadi formal invitation should be responded to within 3 days. Aturan formal invitation itu paling enggak Anda mengirimkan balasan itu maksimal 3 hari. Jadi 3 hari setelah Anda menerima undangan. Biasanya undangan memiliki limitation about 1 week. Jadi undangan itu limitnya sekitar seminggu. Nah, 3 hari setelah Anda menerima undangan, Anda diwajibkan untuk membalas undangan tersebut. Gitu. Nah, di sini ada how to accept a formal invitation ya. Jadi untuk memberikan formal invitation sendiri itu bisa by online ya, karena sekarang sudah zaman by technologies. Jadi Anda bisa menggunakan your gadget, your computer or your notebook ya, whatever, or social media or whatever. Tapi biasanya memang formal invitation biasanya kalau dulu dipakainya facsimile, terus pakainya bisa paper ya, mungkin kebanyakan sekarang mungkin masih paper ya, atau buat kolega-kolega dia bisa pakai by email biasanya gitu. Nah, untuk pembuatannya sendiri, strukturnya yang umum itu ada how to accept a formal invitation. For the first, open with thank for the invitation. Jadi Anda harus mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada Anda, karena bagaimanapun Anda sudah dihargai ya sebagai kolega sebagai kolega dari pengundang. Nah, sehingga merupakan suatu kebanggaan bagi Anda untuk menerima undangan tersebut. Kemudian number 2, next express your expectation that the event will be successful. Jadi Anda harus memberikan sebuah ekspektasi bahwa undangan acara hari yang akan terjadi ya di masa makan mendatang ini akan meriah gitu. Nah, jadi untuk tidak terlalu membuat pengundang sedih ya, jadi Anda memberikan sedikit support tentang itu. Nomor 3, say if you want to attend or no. Jadi katakan bila Anda ingin datang atau tidak. Sebenarnya lebih tepatnya katakan Anda bisa datang apa enggak gitu.
Jadi if you can ya, if you would ya, just say that yes I will come to your your invitation gitu. But if you cannot, ya udah balas saja kalau Anda tidak bisa. Bisa tidak bisa itu it depends of you, karena ini merupakan undangan. Jadi undangan itu sifatnya bisa didatangi atau tidak bisa didatangi karena berbagai faktor. For sometimes I will give you explanation or I will give you an example. If you have a family, ada ayah, ada suami, ada anak, ya, atau ada istri, atau ada anak, sometimes maybe Anda tidak bisa meninggal karena anak Anda, atau mungkin Anda karena pekerjaan dan lain sebagainya. So you cannot attend the invitation. You can write this. Ya. Anda bisa melakukan refusing, jadi refusing invitation dengan bahasa yang sopan. Kemudian untuk alasan, it's not important ya. Untuk alasan tidak perlu ya. Tapi if you want to write this, nggak apa-apa. Jadi kalau Anda ingin memberikan sebuah alasan, fine. Tapi kalau Anda tidak ingin memberikan alasan kenapa Anda tidak bisa menghadiri, itu juga fine. Kemudian sign the letter. Ini pilihan ya. Jadi tidak wajib. Biasanya ada di bawahnya sincerely yours. Jadi sincerely yours ini merupakan bukti kalau really of you. Jadi benar-benar Anda yang write the message gitu. Anda yang menulis pesan. But it's depend of you want to give it or not. But it's better if you give it. Okay. So now I will give you how to set invitation. So this I give you two example. For the first is how if you accept the invitation. And then number two, refusal. Refusal it is how to refuse. Refuse the invitation. So if you accept the invitation, I will give you the example. The example is Mr. Raj Kapoor has the pleasure in accepting the invitation of Mr. Mark and Mrs. Jenny for their son's marriage on 30 September 2020 at 2 p.m. He will be glad to attend on time. He has all the best wishes for the bridge on that special day. Jadi kalau nggak salah minggu kemarin saya memberikan penjelasan pada Anda bagaimana sih jika Anda menerima undangan ya. Nah sekarang ini yang saya beri contoh itu adalah how to write an invitation, respond for invitation ya, khususnya JSF, tapi yang nulis by pihak ketiga. Jadi yang menulis bukan Anda sendiri gitu. Jadi Anda memberi konfirmasi kepada mungkin juru tulis Anda, kemudian juru tulis Anda akan menuliskan sebuah pesan. Makanya dia pakainya Mr. Raj Kapoor has the pleasure in accepting. Jadi artinya Mr. Kapoor ya sangat merasa senang ya menerima the invitation undangan itu. Jadi nggak pakai bahasa saya karena yang menulis adalah juru tulisnya. Mungkin ini karena kolega dan lain sebagainya. Nah, di sini ada he will be glad to attend on the time. Ini adalah salah satu bentuk persetujuan atau kesanggupan dia untuk datang ke acara invitation gitu. Punyanya Pak Mark dan Jenny. Gitu. Nah, di sini ada lanjutannya he has all the best wishes for the bridge on that special day. Jadi harapan terbaik pada hari yang spesial. Jadi kalau saya artikan dari awal, Mr. Kapoor ya sangat senang untuk menerima surat undangan dari Mr. Mark dan Miss Jenny untuk pernikahannya anaknya pada tanggal 30 September 2020 jam 2 sore. Dia akan sangat senang untuk datang pada tepat waktu ya. Dia mempunyai harapan terbaik untuk pengantin pada hari yang spesial. Lalu di sini adalah bagaimana cara Anda untuk refusal. Refusal adalah penolakan ya, penolakan atas undangan ya. Anda menolak undangan. Jadi kan yang awal tadi ada acceptance ya, acceptance itu menerima, kalau refusal itu menolak. Nah, refusal ini saya berikan sebuah contoh ya, sama pihak ketiga ini sama aja. Bedanya ini menerima, ini menolak ya. Sama-sama kita pakai contohnya Mr. Raj Kapoor ya.
Mr. Raj Kapoor has much pleasure in receiving an invitation from Mr. Mark and Mrs. Jenny for their son's marriage on 30 September 2020 at 2 p.m. He regrets to tell that he won't be able to attend. Ini saya garis bawahi karena ini salah satu bentuk refusal-nya. Jadi dia dengan sangat tidak mengurangi hormat ya, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa datang gitu. But his blessing would always be with the newly married couple. Jadi tapi harapan yang terbaik akan diberikan kepada pasangan begitu. Jadi yang di sini Mr. Raj Kapoor mempunyai sangat senang ya untuk menerima undangan dari Mr. Mark dan Mrs. Jenny and Miss Jenny. Nah, untuk pernikahan anaknya pada anak laki-laki ya pada tanggal 30 September 2020 jam 2 sore PM. He regrets, jadi dia sangat dia dengan penuh penyesalan yang mengatakan bahwa dia tidak bisa datang, tetapi harapannya akan selalu dengan pasangan yang baru menikah. Gitu. Jadi ini adalah how to accept and how to refuse by pihak ketiga, ya pihak ketiga. Ini yang biasanya resmi, biasanya dituliskan oleh pihak ketiga. Gitu. If bukan dari pihak ketiga boleh menggunakan saya, aku boleh, it's fine. Biasanya kalau misal Anda memakainya saya ya, atau aku bukan dari pihak ketiga, bawahnya Anda beri sincere serius gitu bawahnya sebagai penanda kalau memang Anda penulis dari surat acceptance atau refusal tadi. So maybe it's from me ya, jadi Anda ada pandangan bagaimana Anda menerima atau menolak ya. Nah, kemungkinan bila ada soal-soal seperti itu Anda bisa lakukan. Mungkin cukup singkat, padat, dan jelas dari saya. Terima kasih. I'm sorry if I have a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.